Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil tugas saya yaitu tentang koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh nasional dalam pendidikan Indonesia. Beliau sangat berjasa dalam kemajuan pendidikan di negara kita. Ki Hajar Dewantara memiliki gagasan penting dalam dunia pendidikan yang diwujudkan dalam Taman Siswa. Konsep pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara umumnya mengutamakan cinta serta kasih sayang. Oleh karena itu, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara haruslah memerdekakan kehidupan manusia. Pendidikan mesti disandarkan pada penciptaan jiwa merdeka, cakap dan berguna bagi masyarakat, merdeka baik secara fisik, mental, dan kerohanian. Dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ada beberapa pembelajaran yang mesti diterapkan, yaitu menerapkan teori trikon. Teori trikon yaitu kontinu, konsentris, dan konvergen. Kontinu artinya pendidikan di Indonesia mesti dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Konsentris artinya untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan kebudayaan serta nilai luhur bangsa yang ditanam dalam generasi muda. Konvergen artinya mengembangkan mutu pendidikan Indonesia agar setara dengan kualitas pendidikan yang maju di dunia barat. Yang kedua, menumbuhkan daya cipta, kognitif, daya rasa, afektif, dan daya karsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus bisa meningkatkan daya cipta, daya rasa, daya karsa. Ketiga daya tersebut harus tumbuh secara bersamaan tanpa ada yang dikesampingkan, karena menitikberatkan salah satu daya dapat menghambat perkembangan manusia. Yang ketiga, metode sistem Among. Ki Hajar Dewantara mengajarkan metode pendidikan sistem Among, yaitu metode pengajaran sesuai dengan ASI, ASA, dan ASU. Hal ini sesuai dengan pendidikan yang dilaksanakan langsung dalam berbagai tempat yang diberi nama Trisentra Pendidikan, yaitu pendidikan keluarga atau pendidikan informal, alam perguruan atau pendidikan formal, dan alam pergerakan pemuda atau pendidikan non-formal. Yang keempat, membentuk pribadi yang mandiri. Inspirasi pembelajaran dari konsep Ki Hajar Dewantara selanjutnya yaitu pendidikan dapat membentuk pribadi yang mandiri. Dari tiga indikator yaitu bisa berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, serta dapat mengatur dirinya sendiri. Dengan begitu, seseorang dapat mengatasi permasalahan hidupnya sendiri tanpa membawa orang lain masuk ke dalam permasalahan. Yang kelima, pendidikan harus relevan dengan kehidupan. Secara umum, konsep pendidikan harus relevan dengan garis hidup guna mencerdaskan rakyat serta mengangkat martabat bangsa. Seseorang yang berpendidikan harus bisa bekerjasama dengan baik untuk memajukan Indonesia di antara negara-negara di dunia. Setiap individu harus bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Kecanggihan teknologi dapat dijadikan sarana memperluas network serta meningkatkan wawasan global. Yang keenam, pengembangan pendidikan selaras dengan nilai budaya. Pengembangan pendidikan harus selaras dengan nilai budaya untuk memperkuat dinamika pendidikan sebagai penguat bangsa. Ki Hajar Dewantara memandang jika misi pendidikan nilai budaya masyarakat timur lebih cocok digunakan, maka Taman Siswa dibuat dengan pendekatan momong, among, dan ngemong. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan? Sebenarnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan sudah saya lakukan dalam pembelajaran, namun belum sepenuhnya. Saya masih menganggap anak didik seperti botol kosong yang harus diisi sesuai dengan keinginan kita. Padahal tidak seperti itu. Anak didik dapat menerima pengetahuan tidak hanya dari guru semata, tetapi mereka bisa mencari sendiri selain guru, yaitu dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka peroleh. Selain itu juga, saya masih memaksakan kehendak saya dalam pembelajaran di kelas, kurang menuntun dalam mengarahkan dan membimbing anak didik dalam mengembangkan potensi mereka, dan juga masih memberi hukuman kepada anak jika tidak mengerjakan tugas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan? Setelah mengkaji modul pemikiran Ki Hajar Dewantara, perubahan pemikiran saya bahwa dalam proses membelajarkan, kita sebagai guru harus bisa mengubah pola pikir dari mengajar ke menuntun, yaitu memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas. Mengarahkan anak didik bahwa pembelajaran tidak hanya berpusat kepada guru, tetapi menerapkan pembelajaran berpusat kepada siswa, memberikan teladan, semangat, dan dorongan di setiap pembelajaran. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD, melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, menuntun siswa dalam mengembangkan potensi,
memberikan tauladan baik dalam keagamaan maupun hal disiplin, tidak memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik, menganggap anak didik seperti layaknya anak sendiri dan mampu membantu kesulitan anak baik dalam pengetahuan maupun dalam hubungan sosial. Demikianlah tugas saya, yaitu tentang koneksi antar materi. Terima kasih.